Film diawali dengan terbangunnya seorang ketua Yakuza bernama Shinichiro Oda. Tak jauh darinya, seorang pembunuh bayaran wanita bernama Kill Boksun sudah menunggunya dari tadi. Boksun mendapatkan tugas dari bosnya untuk membunuh Oda. Tapi bukannya langsung membunuh Oda, Boksun malah mengajak duel Oda terlebih dahulu. Oda menggunakan pedang samurai sedangkan Boksun hanya menggunakan kapak. Tapi Boksun langsung menembak Oda hingga tewas saat itu juga. Hal itu ia lakukan karena sebelumnya ia sudah memprediksi jika ia tidak akan menang duel melawan Oda. Setelah tugasnya selesai, Boksun menjalani hari-harinya dengan biasa. Ia menjadi seorang ibu rumah tangga. Boksun mempunyai seorang anak bernama Jaeyong, tapi hubungan mereka berdua tak dekat. Dikarenakan Boksun yang sering bekerja dan jarang berbicara dengan anaknya. Dan keesokan harinya, kematian Oda menjadi berita utama di Korea Selatan. Kemudian Boksun bertemu dengan wali murid lainnya. Di mata orang lain, Boksun hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Yang padahal Boksun adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal dan selalu berhasil 100% membunuh targetnya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah mengantar anaknya sekolah, Boksun pergi menuju kantor untuk bertemu Cha Min-yu. Tapi saat akan naik ke atas, adik dari Min-yu bernama Chan Min-hye ini mengajak Boksun untuk melihat latihan anak magang dari perusahaan. Boksun dibuat terpukau oleh salah satu anak di sana bernama Yongji. Kedatangan Boksun membuat semua anak magang di sana sangat senang dan menganggap Boksun sebagai panutan mereka. Min-hye kemudian meminta Boksun untuk latihan duel dengan Yongji karena ia adalah kandidat terbaik saat ini. Awalnya Boksun tak mau, tapi Min-hye menganggap Yongji lebih baik dari Boksun, yang membuat Boksun pun menerima latihan duel tersebut. Tentu saja, kemampuan Yongji jauh di bawah dari Boksun. Boksun berhasil mengalahkan Yongji dengan sangat mudah. Setelah itu, Boksun bertemu dengan Mingyu. Ia disuruh memilih tugas baru dengan peringkat kelas A, yaitu di Rusia atau di Korea. Boksun sempat menolak terlebih lagi, ia akan pensiun dan ingin memberikan kesempatan bagi generasi yang masih muda. Tapi Mingyu tetap memilih Boksun. Mau tak mau, Boksun menerima tugasnya dan memilih tugas yang ada di Korea Selatan. Sedangkan Mingyu sendiri akan mengurus tugas yang ada di Rusia. Singkat cerita, tak memerlukan banyak waktu, malamnya Boksun berhasil membuat pingsan targetnya yang masih muda. Yongji yang bertugas sebagai eksekutor diberi arahan oleh Boksun agar targetnya benar-benar terlihat seperti bunuh diri. Tapi tiba-tiba Boksun berhenti. Tak lama kemudian anak Boksun menelpon dan bilang untuk minta maaf. Sebagai orang tua, Boksun pun tak tega membunuh anak tersebut dan memutuskan menggagalkan misinya. Mingyu yang sudah sampai di Rusia ditelepon oleh Boksun yang mengaku sudah gagal dalam misinya. Tapi Mingyu mencoba meyakinkan karena kliennya sendiri adalah ayah dari anak itu sendiri yang sudah tidak mau susah karena anaknya. Kegagalan Boksun termasuk melanggar aturan karena sengaja menghindar dari tugasnya. Yongji juga mengaku kepada Mingyu jika kegagalan Boksun juga menjadi kesalahannya. Agar terhindar dari hukuman, Boksun pun mau memperpanjang kontraknya dengan syarat tak ada yang boleh melanjutkan tugas yang sudah gagal dari Boksun. Singkat cerita, Boksun datang dan langsung ditembaki. Boksun menanggapinya tanpa takut sama sekali. Setelah itu mereka berdua pun berbincang. Sembari berbincang memperkirakan gerakan Mingyu selanjutnya, tapi semua itu sia-sia karena peluang untuk menang sangatlah kecil dan hampir tidak ada. Tapi pada akhirnya, Boksun sadar jika kelemahan Mingyu adalah dirinya sendiri. Karena Mingyu tak akan sanggup membunuhnya karena ia sudah dianggap keluarganya sendiri. Benar saja, Boksun dengan sangat mudah berhasil membunuh Mingyu. Tapi sebelum tewas, Mingyu mengatakan jika ia sedang menyiarkan pertarungan mereka berdua secara live streaming. Ia juga sudah mengirim rekamannya kepada anaknya. Dan akhirnya, Jaeyong tahu jika ibunya adalah seorang pembunuh. Mengetahui hal itu, Boksun pun segera pulang dan berharap jika anaknya benar-benar tidak tahu. Setelah sampai di rumah, Boksun mendapati anaknya sudah tertidur. Padahal Jaeyong sebenarnya sudah tahu dan memilih untuk pura-pura tidak tahu. Keesokan harinya, Jaeyong pergi ke sekolah untuk berpamitan kepada temannya karena ia memilih untuk diam. Dan film pun berakhir.
Dan untuk kalian sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya mendapat pemberitahuan tentang video terbaru dari kami.